Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Maret. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi kalau kamu invite personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan kita lihat di sini. Ingat ya, nggak resonate untuk kamu semua. Ambil yang resonate. Nggak resonate berarti bukan energi kamu atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Oke, di sini kita punya the strength. Strength ini tentang kesabaran ya. Aku rasa ada situasi di mana ini kayak membutuhkan kesabaran kamu ya, atau kekuatan batin kamu atau daya tahan kamu gitu. Dan kamu harus ya, selain bersabar ya, mungkin kalau misalkan di karir ya, itu kamu harus semangat, kamu harus berjuang gitu ya untuk mencapai goal kamu atau target kamu atau kesuksesan kamu gitu. Karena di fase-fase seperti ini yang kamu butuhkan adalah kesabaran dan ketekunan kamu atau kayak kegigihan kamu gitu loh ya, untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan gitu. Oke, dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin lagi sedang berjuang mengalami situasi atau keadaan yang kurang bagus ya. Tenang aja, karena aku ngerasa kamu punya kekuatan di sini untuk menaklukkan situasi atau keadaan kamu itu. Sesulit apapun keadaan kamu ini punya power kok ya untuk istilahnya untuk menang gitu ya, untuk menjadi pemenang dari keadaan kamu yang sedang kamu coba untuk perjuangkan itu gitu. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups ini tentang ya, aku rasa kayak kamu udah bisa lebih menjadi seseorang yang lebih baik di sini ya. Kalau sebelumnya kamu lagi sedang berjuang ya, melewati fase sulit kayak patah hati, kayak sakit hati, kamu berusaha untuk healing, berusaha untuk self love gitu ya. Di sini aku ngerasa ada semacam perubahan gitu loh dalam diri kamu. Kamu lebih bisa self love gitu ya, lebih bisa menyayangi diri kamu, lebih bisa memperhatikan diri kamu sendiri gitu ya, karena situasi yang sedang kamu alami sebelumnya itu menjadikan kamu tuh atau membawa kamu tuh ke titik kini gitu. Dan di sini kamu mulai paham gitu loh, kamu mulai mengenal diri kamu mulai memahami diri kamu atau perasaan kamu, sehingga di sini kamu nggak membiarkan diri kamu tuh kayak disakitin lagi gitu ya, ataupun dikecewakan, ataupun bahkan orang-orang di sekitar kamu, nggak harus dalam bentuk pasangan ya, tapi bisa hubungan lain kayak orang-orang sekitar kamu yang sebelumnya coba untuk menyakiti kamu, memanfaatkan kebaikan hati kamu gitu istilahnya. Di sini kamu nggak lagi seperti itu gitu. Walaupun kamu punya sisi empat ya, punya sisi simpati yang ingin selalu membantu, ingin selalu menolong gitu ya, tapi kamu juga memperhatikan ya, atau lebih mementingkan diri kamu, perasaan kamu gitu. Kamu tahu mana orang yang harus kamu bantu, orang yang kamu tolong dan tidak gitu. Ya, jadi di sini kamu udah bisa lebih memahami lah gitu diri kamu. Dan di sini ada kayak semacam batasan juga ya, yang kamu buat terhadap orang-orang yang menurut kamu nggak bisa menjaga perasaan kamu, atau kayak semacam kamu tahu kalau misalkan kamu nggak menjaga perasaan kamu bakal kecewa gitu loh ya. Jadi kamu kayak bisa buat batasan lah gitu loh, ada jarak gitu loh, kamu udah bisa buat batasan atau bisa jaga jarak dengan orang-orang yang menurut kamu
apa ya, itu perlu gitu loh, kamu perlu buat batasan tersebut gitu. Oke, seperti itu. Dan kita lihat lagi ya, kamu akan lebih sensitif di sini, peka juga ya aku lihatnya. Perasaan kamu lebih sensitif dan kamu lebih peka, apalagi di sini sebelahnya ada strength ya, kamu punya apa ya, kayak semacam mungkin kekuatan batin ya, atau kayak semacam mungkin kamu bisa merasakan perasaan orang lain gitu ya, selain lebih sensitif atau lebih peka gitu. Maksudnya sensitif peka ini peka terhadap ini ya, apa ya, kayak orang ngomong apa itu kamu tuh gampang rasa gitu loh ya, atau gampang ya pokoknya gampang ngerasa gitu. Bukan berarti kamu ini baperan, enggak ya, tapi ya karena kamu lebih ingin mengenal diri kamu atau memahami perasaan kamu, jadinya kamu lebih sensitif gitu loh. Dan yang kedua ini maksud aku sensitifnya ini dalam bentuk lain ya, contoh kamu bisa lebih memahami perasaan orang lain, kamu kayak semacam punya sixth sense kayak gitu loh ya, karena di sebelahnya kamu ada strength di sini, kamu punya kayak semacam kekuatan batin ya, kekuatan batin dalam bentuk ya lebih empati gitu loh, empat gitu loh, punya empat gitu ya. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Ya, kamu lebih bisa tenang ya, lebih bisa damai di sini, lebih bisa bahagia. Kamu karena seperti yang bilang tadi, kamu udah bisa self love ya, lebih bisa menyayangi atau mencintai diri kamu sendiri. Jadi di sini batin kamu tuh udah terpenuhi gitu loh, kamu kayak udah ngerasa kayak bebas gitu loh ya, kayak kamu ngerasa lega gitu loh, kamu kayak ngerasa udah lebih tenang, lebih bisa bahagia gitu dengan diri kamu sendiri gitu, dengan adanya Nine of Cups di sini. Dan aku juga ngerasa kayak harapan kamu tuh kayak terwujud gitu loh, atau terpenuhi gitu, sesuatu yang paling kamu harapkan, sesuatu yang paling kamu inginkan di sini terwujud gitu ya. Bahkan di sini aku ngerasa ya, sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan, sangat kamu pegang erat, di sini kamu bisa lepaskan itu gitu. Kayak kamu udah aku udah nggak menginginkan ini lagi, karena yang aku inginkan tuh adalah ketenangan batinku, kedamaian batinku gitu ya. Jadi kamu tidak harapan kamu yang dulu kamu inginkan itu kamu lepaskan semuanya gitu. Kemudian di sini ada Page of Cups ya, kamu mungkin kayak udah lebih bisa mendengarkan apa kata hati kamu, memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu di sini ya. Kamu udah bisa menerima lah gitu keadaan kamu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Page of Cup ini, untuk beberapa orang mungkin kamu punya kayak ada tawaran cinta di sini ya, mungkin ada seseorang yang mengungkapkan perasaan dia ke kamu atau minta maaf sama kamu, atau untuk beberapa orang ini berkaitan dengan pekerjaan ya, kalau kamu menginginkan sebuah pekerjaan gitu ya, ini kayaknya ada tawaran pekerjaan buat kamu gitu. Oke, dan kita akan lihat ya kabar baik di pekerjaan. Kalau masalah keuangan di sini, aku ngerasa keuangan kamu masih dalam tahap aman-aman aja ya sebenarnya. Hanya saja mungkin kalau ada sedikit kegalauan atau kerisauan dalam hati kamu itu karena keinginan kamu sendiri. Mungkin kamu terlalu banyak keinginan di sini. Pengen begini kayak gitu ya, pengen begini begitu gitu. Banyak inginnya gitu. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu gitu, yang penting-penting aja, aku ngerasa di sini kondisi kamu tidak begitu buruk ya gitu, masih dalam kondisi aman, nyaman gitu sebenarnya. Tapi kalau kamu banyak keinginan di sini ya, ini akan bikin kamu galau di sini gitu. Karena sesuatu yang kamu inginkan itu terlalu banyak. Nah, gitu. Tapi keuangan kamu mungkin nggak bisa menjangkaunya gitu. Kemudian di sini ada the new future, in the new future. Oke, dalam waktu dekat. Aku ngerasa ada kabar bagus ya di sini yang akan kamu terima dalam waktu dekat ya.
Aku nggak tahu di sini kabar bagusnya apa, tapi bisa juga yang aku sampaikan ini sesuatu kabar bagus buat kamu yang selama ini mungkin kamu juga menginginkan hal ini terjadi dalam hidup kamu. Gitu ya yang aku sampaikan tadi gitu. Bisa ditawaran pekerjaan, kemudian tawaran percintaan bisa juga gitu, ada harapan kamu yang terwujud juga gitu ya. Aku nggak tahu keinginan apa, bisa seperti yang aku bilang tadi juga ya, keinginan kamu untuk bisa self love gitu, atau keinginan kamu untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau keinginan kamu untuk mendengarkan seseorang minta maaf sama kamu. Sesuaikan aja gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya in the new future ini kayaknya tentang masa depan yang kamu harapkan atau inginkan itu seperti apa, kamu harus perjuangkan. Oke. Kemudian di sini asks from help from other, bicara pada meminta bantuan dari orang lain ya. Di sini aku ngerasa untuk beberapa orang kamu itu kayak stres karena melakukan terlalu banyak hal ya, dapat menimbulkan tantangan kesehatan fisik ataupun emosional bagi kamu. Dan di sini kamu tuh kayak diminta untuk mengelilingi diri kamu dengan teman atau dengan keluarga yang menyayangi kamu, yang bersedia dan mampu meringankan beban kamu ya, dan kamu akan mulai merasa jauh lebih baik karena dengan Nine of Cups ini juga sepertinya kamu harus mencari teman ya, ataupun dekat dengan keluarga gitu yang menyayangi kamu ya, untuk ya sekedar have fun gitu ya, ataupun bersenang-senang gitu, karena ya mungkin ada beberapa yang kamu agak sedikit stres gitu ya, atau mungkin galau memikirkan sesuatu, bisa juga di situ gitu. Dan aku juga ngerasa meminta bantuan dari orang lain ini mungkin berkaitan dengan berkaitan dengan pekerjaan bisa juga ya. Mungkin kamu lagi bingung ingin kerja apa atau ingin kemana gitu ya, carilah informasi gitu ya, carilah informasi dari teman-teman terdekat kamu gitu, atau orang-orang yang bisa ngebantu kamu untuk memberi tahu kamu ya, atau kayak istilahnya tuh bisa membantu kamu mencarikan informasi ya dalam hal itu gitu ya, pekerjaan itu gitu. Karena di sebelahnya ini berkaitan dengan in the near future ya, kayak tentang masa depan gitu loh. Ya mungkin kamu kayak lagi sedang galau gitu. Makanya tadi aku bilang mungkin ini di keuangan kamu. Kamu mungkin memikirkan masalah uang, walaupun saat ini keuangan kamu sebenarnya baik-baik aja ya, tapi di sini kayak ada banyak keinginan gitu loh. Kamu tuh punya banyak keinginan. Ya, bisa mungkin contoh karena ini berkaitan dengan in the new future, tentang masa depan kamu. Mungkin kamu ingin punya rumah sendiri, punya ini, punya itu, kayak gitu loh istilahnya. Nah, ini kamu tuh banyak keinginan. Tapi sedangkan dari sisi keuangan kamu atau perekonomian kamu itu tidak sampai ke sana gitu loh. Ya, makanya kamu kayak galau gitu. Kamu harus gimana gitu. Apalagi kalau di posisi kamu saat ini lagi nggak ada pekerjaan gitu. Ya, atau ada pekerjaan tapi penghasilan kamu minim gitu loh, menurut kamu ya gitu, penghasilan kamu kayak kurang gitu. Oke. Jadi kayak nggak puas gitu loh kamu dengan kondisi kamu saat ini gitu ya. Makanya di sini kamu diminta untuk mencari orang yang bisa ngebantu kamu. Kemudian kita lihat lagi dalam hal percintaan. Oke, di sini ada unrequited love. Ada rekonsiliasi. Oke. Betul. Aku rasa kayak ada tawaran cinta buat kamu di sini ya. Rekonsiliasi, mungkin ada entah seseorang yang
seperti yang bilang tadi, mungkin dia meminta maaf sama kamu, ataupun seseorang yang mengungkapkan perasaan dia ke kamu kayak gitu. Tapi di sini yang aku lihat, kamunya kayaknya ada rasa acuh gitu ya, atau cuek gitu loh, atau kayak nggak menginginkan seseorang ini gitu ya. Walaupun di sini di satu sisi ya, kalau memang dia adalah seseorang yang kamu inginkan untuk minta maaf sama kamu, itu mungkin hanya keinginan kamu aja gitu, keinginan kamu untuk apa ya, memenangkan ego kamu gitu, yang dimana ya aku pengen dia itu minta maaf sama aku, pengen balik sama aku gitu, tapi kamu nggak mau sama seseorang ini gitu. Nah ini kan ego ya gitu, yang kamu menangkan ego gitu. Dan dengan adanya dia berlaku seperti itu kan ada kepuasan dalam diri kamu gitu loh, dalam batin kamu gitu. Kamu kayak ngerasa puas gitu, kayak ngerasa oh kamu menang. Nah istilahnya kayak gitu. Dan di sini tuh aku rasa tuh kayak gitu loh ya. Yang akan terjadi tuh gitu. Seseorang ini mungkin kayak minta maaf sama kamu, atau kembali sama kamu, atau mengungkapkan perasaan dia ke kamu gitu. Tapi kamunya di sini kayak lebih cuek gitu, atau lebih acuh gitu. Ya karena kamu udah apa ya, entah terlanjur sakit hati, atau mungkin udah jerah, atau udah bosan dengan sikap orang ini gitu ya. Karena dengan adanya unrequited love ini kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Bisa dia orang yang lama ya, yang seperti yang aku bilang tadi, mantan yang kamu inginkan minta maaf sama kamu, tapi bisa juga orang baru. Kalaupun di sini orang baru, kamu juga kayaknya belum siap ya untuk menjalin hubungan dengan seseorang ini. Karena aku rasa dengan adanya unrequited love ini, kamu tidak punya perasaan sama seseorang ini gitu. Walaupun di suatu sisi ada kayak ngerasa, mungkin kamu ngerasa kayak disanjung gitu, atau tersanjung gitu, tapi sebenarnya hati kamu itu tidak punya perasaan sama seseorang ini, hanya kayak merasa seneng gitu aja gitu loh, kayak ngerasa apa ya, seperti yang bilang tadi ya, kayak ngerasa tersanjung gitu loh ya. Tapi bukan cinta ya, beda ya, bedakan ya gitu, bukan cinta, tapi kayak kamu ngerasa senang aja gitu loh, seseorang ini tuh apa ya, punya perasaan sama kamu, mengungkapkan perasaan dia ke kamu gitu ya. Karena mungkin kamu ini masih ada sifat childish gitu ya, atau kayak kekanak-kanakan gitu ya, ada rasa senang tersendiri gitu loh ya, ketika kamu diperlakukan dengan apa ya, bisa ya anggap aja diperlakukan dengan baik gitu loh. Jadi kayak merasa tersanjung gitu loh dengan kehadiran seorang ini gitu ya. Kayak gini loh, kayak pernah kan kalian ngalamin masa muda gitu ya, masa ABG, masa kanak-kanak gitu kan, ketika ada seseorang naksir kamu, ketika ada seseorang yang mengatakan cinta ke kamu, itu kamu kan kayak senang banget gitu loh ya, kayak ada rasa senang banget gitu loh. Tapi kamu tidak cinta sama seseorang ini, tidak mau jadi pacarnya orang ini gitu loh, tapi ada perasaan dimana kamu tuh senang gitu loh mendengarkan orang ini bahwa dia suka sama kamu, pengen jadi pacar kamu. Nah itu tuh kayak ada rasa bahagia gitu loh, tapi kamu nggak mau gitu. Nah yang kamu rasain tuh seperti itu gitu. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Kalau nggak paham ya nanti kamu rasain sendirilah gitu, karena hal seperti ini tuh agak sulit ya untuk diungkapkan gitu. Yang jelas tuh aku ngerasanya tuh gini gitu loh ya, walaupun kamu tidak menerima seseorang ini, tapi ada rasa senang di hatinya kamu gitu, kayak ngerasa tersanjung gitu ya, kayak mungkin kamu ngerasa kayak seperti muda lagi, nah kayak gitu loh ya. Tapi kamu nggak mau sama seorang ini, atau mungkin kamu memberi waktu untuk diri kamu, kayak gini contoh, kita temenan aja dulu ya gitu, seperti itu. Aku masih ingin jalanin aja dulu temenannya. Ada yang mungkin beberapa seperti itu gitu. Jadi nggak langsung kamu iyain aja gitu, nggak gitu. Oke, dan untuk yang berpasangan di sini, kalau kamu sebelumnya berjarak ataupun sempat berpisah ya sama pasangan kamu, ini akan ada perbaikan ya. Kamu akan ada rekonsiliasi. Ya, seperti yang bilang tadi, mungkin mengutarakan maaf ke kamu, tapi kamunya di sini ada beberapa yang menolak dia, tapi ada beberapa yang menerima dia kembali. Namun kamu masih butuh diyakinkan gitu,
kayak oke, aku beri kamu kesempatan tapi buktikan kalau kamunya sudah berubah, kalau kamunya bener-bener sayang, bener-bener cinta, bener-bener ingin bersama aku lagi, kayak gitu istilahnya. Ya, karena dengan adanya unrequited love ini kayak kamu tuh masih ngerasa bahwa pasangan kamu ini nggak bener-bener cinta sama kamu, nggak bener-bener sayang sama kamu, karena dia kan pernah berjarak ya dengan kamu, sempat meninggalkan kamu atau kalian sempat berpisah gitu, tapi dia kembali lagi memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu, minta maaf, ingin balik gitu ya, tapi kamu kayak masih belum bisa nerima gitu loh dalam hatinya kamu gitu, kayak masih ada kesel atau kamu kayak masih butuh diyakinkan, masih butuh dibuktikan kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.